Halo teman-teman, masih dengan saya di dalam acara Ngoceh. Ini ada video menarik teman-teman ya tentang Hasto Kristianto. Tolong ya teman-teman lihat ya video sekitar 36 detik. Monggo. Yang saya cintai dan banggakan. Hari ini saya menuju ke Komisi Pemberantasan Korupsi dengan semangat yang menyala-nyala. Mengapa? Sebab saya menjadi korban dari suatu proses politik hukum yang mencoba menggunakan kekuasaan untuk melakukan penindasan terhadap pihak-pihak yang kritis membangun demokrasi dan menegakkan konstitusi. Saya bukanlah pejabat negara dan tidak ada kerugian negara terhadap persoalan ini. Jadi itu ya teman-teman, teman-teman sudah lihat videonya ya, di mana dalam video tersebut itu dijelaskan di situ disebutkan oleh Hasto bahwa ia bukan pejabat negara dan apa yang ia lakukan, apa yang terjadi di dalam kasus yang ia jalani itu tidak ada kerugian negara. Jadi begini teman-teman ya, persepsinya orang kalau ketika ia menjadi tersangka, ketika ia diperiksa atau menjadi tersangka bahkan ditahan oleh KPK, persepsinya orang itu apa yang perbuatan yang dia lakukan itu telah merugikan negara. Dan itu sepertinya yang dipahami oleh Hasto Kristianto. Jadi ia memberikan narasi tersebut ya teman-teman ya. Tapi di sini sebenarnya saya sangat prihatin dengan apa yang disampaikan oleh Hasto Kristianto ya, bahwa kasus yang menimpa dia ini itu tidak ada kaitannya dengan kerugian negara. Jadi mungkin saja dengan maksud seperti dia ingin menyatakan bahwa saya tidak merugikan negara kok, kenapa saya jadi tahanan KPK, kenapa saya diperiksa KPK. Nah, yang buat saya prihatin di sini sebenarnya di sekelilingnya Hasto Kristianto itu kan banyak pengacara-pengacara hebat ya, lawyer-lawyer papan atas yang harusnya bisa meluruskan apa yang dia sampaikan. Karena tentu saja dengan apa yang dia sampaikan bahwa ia tidak merugikan negara kok, ia diperiksa oleh KPK, menjadi tersangka KPK. Ini tentu saja akan memberikan memberikan info yang tidak benar ke masyarakat. Yang seolah-olah ini pernyataan seperti ini nantinya akan membingungkan masyarakat. Dan daripada masyarakat itu menjadi bingung, atau saya ingin memberikan mungkin wawasan kepada kita semua bahwasanya apa yang disampaikan oleh Hasto Kristianto itu tidak benar. Ya, apa yang disampaikan oleh Hasto Kristianto bahwa ia tidak merugikan negara, jadi ia sebenarnya tidak perlu menjadi tersangka dalam kasus di KPK ini, itu adalah tidak benar. Makanya tadi saya sampaikan harusnya pengacara-pengacara hebat di balik Hasto ini harus memberikan pemahaman yang betul-betul jujur kepada Hasto terkait apa yang ia lakukan itu sebenarnya adalah merupakan salah satu tindakan korupsi. Ya. Apa yang diduga terkait penyuapan yang dilakukan oleh Hasto sehingga ia menjadi tersangka itu adalah sebenarnya melanggar undang-undang tentang korupsi. Jadi gini, kalau Hasto mengatakan bahwasanya kerugian negara itu tidak ada kaitannya dengan suap, ya, itu memang benar teman-teman. Nggak ada kok nyuap itu terus mengakibatkan negara rugi, nggak. Karena apa? Karena gini, di dalam rumusan terkait tindak pidana korupsi ya, Undang-Undang Nomor 31 garis miring tahun 99 junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang korupsi itu sendiri ya.
Di dalam rumusan tindak pidana korupsi itu ada 7 delik material, ya 7 ya. 7 delik material yang diatur di dalam undang-undang tersebut. Apa saja delik-delik yang diatur? Pertama, delik yang terkait dengan kerugian keuangan negara. Delik yang kedua adalah delik pemberian sesuatu janji kepada pegawai negeri atau pegawai pemerintahan. Inilah yang disebut penyuapan. Dan masih ada lagi, ada delik penggelapan dalam jabatan, ada delik perbuatan pemerasan, ada delik perbuatan curang, delik benturan kepentingan dalam pengadaan, dan juga gratifikasi. Jadi ada 7 delik. Dan kaitannya dengan kasus Hasto, ya, Hasto didakwa disangkakan pasal 51 ayat 1A dan B, dan ini terkait dengan penyuapan. Jadi beda, ya. Ini harus dipahami bahwa kerugian negara dengan penyuapan itu beda, tetapi mereka masuk dalam suatu delik di dalam undang-undang korupsi. Oleh karena itu, KPK berhak dan berwenang untuk memeriksa perkara ini, dan dengan adanya cukup bukti, mereka mentersangkakan Hasto Kristianto terkait dugaan penyuapan. Ya, ini terkait korupsinya. Saya tidak berbicara terkait obstruction of justice-nya, ya. Ini terkait penyuapannya. Jadi sekali lagi, walaupun tidak ada kerugian negara, tetapi ketika Hasto Kristianto diduga telah melakukan tindakan penyuapan, dia tetap disangkakan dengan pasal-pasal yang ada di dalam undang-undang korupsi. Yang tadi saya katakan saya prihatin, di belakang Hasto itu ada orang-orang lawyer-lawyer yang terkenal, ya. Harusnya mereka memberikan pemahaman kepada Hasto Kristianto bahwasanya sebenarnya ia diperiksa oleh KPK itu ada dasarnya, karena ia diduga telah melakukan penyuapan. Dan narasi-narasi seperti ini, ya teman-teman, ya, narasi terkait mereka tidak merugikan keuangan negara, ini tentu saja narasi-narasi yang sesat, ya. Dan kasihan masyarakat. Harusnya pengacara-pengacara hebat yang di belakang Hasto itu memberikan pengertian dan pemahaman kepada Hasto Kristianto agar tidak disampaikan seperti yang disampaikan sebelum ia berangkat ke KPK. Jadi gitu ya teman-teman, ya, bahwasanya Hasto tidak melakukan perbuatan yang merugikan keuangan negara. Itu benar. Tetapi Hasto diduga melakukan penyuapan, yang mana penyuapan itu termasuk di dalam delik korupsi. Oleh karena itu KPK kemudian mentersangkakan dan menahan Hasto. Gitu ya. Ya semoga, ya ini kalau saya bilang video ini khusus buat Hasto juga nggak mungkin, ya, karena Hasto sudah ditahanan, nggak mungkin dia pegang HP, jadi nggak mungkin dia melihat video saya ini, ya. Jadi itulah Hasto Kristianto, transformasinya dari memakai baju merah kemudian berubah menjadi baju oranye. Dan dia menjadi tersangka ini sudah lama, dan pada akhirnya setelah melalui proses panjang ia kemudian ditahan. Selamat Bapak Hasto atas baju oranyenya, dan semoga saja kalau Anda mengatakan bahwa Anda memang orang yang benar, pihak yang benar, dan penetapan tersangka Anda oleh KPK itu menyalahi hukum, ya buktikanlah itu di pengadilan, di gugatan permohonan pra-peradilan yang telah saudara ajukan melalui pengacara-pengacara hebat Anda. Semoga berhasil. Terima kasih.